Halo guys, welcome back to Kobe Official. Kita bakal melanjutkan dari yang kemarin, kita akan masuk ke part 2 Dororo. Di part kali ini kita akan melihat Hyakkimaru mendapatkan organ tubuhnya yang lain. Dan juga pertarungan melawan samurai. Oke, kalau gitu langsung saja kita masuk ke part 2 Dororo. Selamat menonton. Di part sebelumnya terungkap bahwa Hyakkimaru adalah anak dari Daigo Kagemitsu yang dijadikan tumbal demi kekuasaan negaranya. Dan Hyakkimaru yang berhasil mengalahkan para iblis dan mendapatkan organ tubuhnya kembali. Dalam kejadian itu, Hyakkimaru bertemu dengan Dororo. Dan dengan kehadiran Dororo yang membantu Hyakkimaru menghadapi kehidupan sehari-harinya. Mereka yang melanjutkan perjalanan lalu berteduh di kuil. Dengan tidak sengaja, mereka bertemu dengan seorang wanita yang sedang berdoa untuk kakaknya. Di sini, kakaknya pergi berperang dan belum pulang dari sejak 5 tahun lalu. Namun tak lama dari itu terdengar suara laki-laki yang meminta tolong dengan keadaan terluka dan akhirnya mati. Hyakkimaru yang melihat aura iblis pun langsung mengejarnya. Dan juga Dororo yang melihatnya langsung menyusulnya. Namun hal mengejutkan terjadi yang membuat mereka berhenti. Mereka melihat sekelompok orang yang terbunuh mengenaskan. Tapi tiba-tiba muncullah seseorang yang langsung menyerang Hyakkimaru. Yang untungnya berhasil ditangkis. Orang tersebut mengatakan dia melakukan ini karena pedangnya yang haus akan darah. Sekali memegang pedang itu, penggunanya akan selalu mencari darah. Dan tanpa basa-basi, pertarungan pun terjadi antara Hyakkimaru melawan pria itu. Ternyata ada iblis di dalam pedang itu dan akhirnya Hyakkimaru pun terpojok. Tapi akhirnya Hyakkimaru dapat membalikkan keadaan dan melepaskan pedangnya dari pria itu, namun dia terjatuh ke jurang. Dororo pun mencoba mencari kakinya Hyakkimaru. Namun ketika Dororo ingin melepaskan pedang yang tertancap di kaki Hyakkimaru, tiba-tiba saja pedang itu bersinar yang membuat Dororo dikendalikan oleh pedang itu. Di sisi lain, wanita yang mencari mereka tak sengaja melihat pria yang dijatuhkan oleh Hyakkimaru. Yang ternyata pria tersebut adalah kakak dari wanita itu. Sementara itu Dororo menghilang. Wanita itu pun menyelamatkan kakaknya dan membawanya pulang. Sementara itu Dororo yang masih dikendalikan oleh sang pedang terkutuk. Dia diarahkan kembali ke desa. Hyakkimaru yang menyadarinya mengikuti Dororo dari belakang. Bahkan Hyakkimaru menodongkan pedangnya ke hadapan Dororo. Di sisi lain, sang adik yang membujuk kakaknya untuk melepaskan pedang terkutuk itu. Mendengar perkataan itu membuat sang kakak mengingat masa lalunya di mana ia mendapatkan pedang tersebut. Dan sekarang kita tahu bahwa nama kakaknya itu adalah Tanosuke dan pedangnya yang bernama Nihiru. Di masa lalunya, Tanosuke adalah seorang samurai yang disuruh untuk mengeksekusi para tahanan musuhnya. Karena tak tega, Tanosuke pun memohon memberi ampun kepada tuannya. Namun tuan dari Tanosuke malah memberinya pedang Nihiru, di mana pedang itu dirumorkan akan menjadi tajam saat dibasahi dengan darah. Yang membuat Tanosuke tiba-tiba menjadi tak terkendali sehingga membantai semua orang di sana, termasuk tuannya sendiri. Dan semua orang di sana pun habis dibantai olehnya. Sementara Hyakkimaru menghadang pedang itu agar tidak sampai kepada tuannya kembali. Bersusah payah Hyakkimaru berusaha untuk melepaskan pedang itu dari Dororo. Untungnya Hyakkimaru berhasil melepaskannya, dan Dororo pun berterima kasih. Namun Tanosuke yang mengetahui Nihiru sudah sampai di desa, dia pun langsung mengambilnya tanpa memperdulikan adiknya, dan satu-satunya jalan untuk menghentikannya adalah membunuh dirinya sebelum dia mendapatkan pedang itu kembali. Pertarungan pun berlanjut. Walaupun Hyakkimaru mendapatkan serangan berkali-kali,
Namun pada akhirnya Hyakimaru dapat mengalahkan Tanosuke yang membuat Tanosuke terbunuh, dan juga pedang Nihiro yang terbelah. Tapi tak lama dari itu, Hyakimaru merasakan kepalanya yang begitu sakit, yang ternyata telinganya tumbuh kembali, sehingga dia dapat mendengar di sekitarnya. Ini semua dikarenakan dia yang telah mengalahkan iblis Nihiro. Namun di sisi lain, Daigo merasa sangat kesal karena sudah beberapa patung iblisnya yang hancur. Lalu dia menyuruh anak buahnya untuk mencari Hyakimaru secepatnya. Di sisi lain, Hyakimaru yang sudah mendapatkan pendengarannya malah terasa terganggu dengan suara di sekitarnya. Dororo yang merasa khawatir pun menutupi telinganya untuk mengurangi suara yang mengganggunya. Namun tak lama dari itu muncul seekor burung iblis menyerang mereka. Hyakimaru merasa sangat kesulitan melawannya karena terganggu oleh suara burung itu. Tapi untungnya saat Hyakimaru terpojok, muncullah kakek tua dari goa hantu dan membunuh burung tersebut. Setelah kejadian itu, Dororo merasa kecewa karena pendengarannya Hyakimaru yang tumbuh membuat dirinya menjadi sangatlah lemah. Namun sang kakek menjelaskan itu adalah hal biasa karena Hyakimaru baru pertama kali bisa mendengar. Sang kakek yang merasa khawatir dengannya lalu langsung membantunya dengan cara memberitahu suara apa saja yang ada di sekitarnya. Namun hal itu tidaklah berhasil karena Hyakimaru masih belum terbiasa mendengar. Keesokan harinya, Hyakimaru mendengar suara nyanyian yang begitu merdu, yang membuat dirinya penasaran dan mencari sumber suara itu. Dan sesampainya di sana, ternyata suara itu berasal dari seorang wanita yang sedang berada di sungai. Hyakimaru yang penasaran pun mencoba mendekatinya, namun kondisi Hyakimaru itu belum pulih, membuat dirinya tak mampu berdiri tepat di hadapan si wanita itu. Wanita itu membantunya dan begitu perhatian terhadapnya. Cihui! Melihat itu, wanita tersebut membawa mereka dan merawat Hyakimaru di rumahnya. Dan sekarang kita tahu bahwa nama wanita itu adalah Mio-san. Tak lama dari itu, Mio-san memanggil anak-anak lainnya. Tetapi anak-anak di sana kelihatan sangat memprihatinkan kondisinya. Ternyata mereka semua adalah korban perang yang sudah tak mempunyai orang tuanya, yang ditampung oleh Mio-san. Walaupun begitu, anak-anak itu menyambut Dororo dan lainnya dengan begitu hangat. Bahkan mereka memberinya makanan. Lalu si kakek buta pun yang sudah pulih berpamitan kepada mereka untuk mencari jalan agar dapat menghindari medan peperangan. Shin lalu berpindah ke Daigo yang ingin melakukan penyerangan ke desa Sakai. Namun karena perbekalan bahan pangan mereka yang kurang, karena desanya juga yang sedang mengalami kekeringan, sehingga penyerang ke desa Sakai pun ditunda. Sang istri yang sudah merasa bahwa kemakmuran yang dijanjikan oleh iblis sudah mulai menghilang, mereka masih belum mengetahui apa penyebabnya. Di sisi lain, si kakek yang sudah mendapatkan informasi untuk jalan keluar, dia memberitahu mereka dan menjelaskan bahwa si kakek mempunyai kabar baik dan kabar buruk, di mana kabar baiknya adalah sudah mendapatkan jalan keluar untuk menghindari medan perang, tetapi kabar buruknya adalah di tempat tersebut terdapat lubang yang besar dan di dalamnya terdapat iblis yang bersarang. Mendengar hal itu, Hyakimaru langsung menuju ke tempat yang dibicarakan oleh si kakek. Walaupun tubuhnya belum sembuh sepenuhnya, mungkin dia sudah tak sabar mendapatkan organ lainnya. Apakah ini tandanya benih cinta? Sedangkan Mio-san yang ingin membantu mereka dengan mencoba bekerja di daerah musuh. Walaupun itu sangat berbahaya, tetapi tak ada pilihan lain bagi Mio-san untuk mendapatkan informasi dari mereka. Singkat cerita, Hyakimaru dan si kakek sudah tiba di tempat lubang yang dibicarakan. Namun tak lama dari itu muncullah iblis yang langsung menyerang mereka. Walaupun monster itu besar, Hyakimaru dapat menusuk iblis itu. Tapi akhirnya kakinya terkena gigitan yang membuat kakinya terpotong. Karena kejadian itu, suara Hyakimaru kembali
dan dia pun berteriak kesakitan dengan sangat kencang, mengartikan bahwa dia telah membunuh iblis itu dan mendapatkan kembali suaranya. Di sisi lain, Dororo yang menemukan Mio-san pun terkejut, karena dia melihat Mio-san yang sedang dimantap-mantapin dengan para samurai. Waduhai! Keesokan paginya, Mio-san yang pulang terkejut melihat keadaan Hyakimaru yang terluka. Ia pun langsung mengobatinya. Namun Dororo yang begitu kecewa terhadap Mio-san, dia pun langsung keluar dari sana. Dikarenakan dia mengetahui Mio-san yang bekerja sebagai pelacur. Ketika di luar, Dororo pun dihampiri oleh salah satu anak, dan dia berkata bahwa mereka semua ini bergantung pada Mio-san yang merawat mereka. Tanpa Mio-san mungkin mereka sudah mati. Mereka juga berharap memiliki sawah yang begitu luas. Mendengar cerita yang mengharukan itu membuat kekecewaan Dororo terhadap Mio-san pun menghilang. Scene lalu berpindah di kediaman Daigo, di mana Tahomaru meminta kepada ayahnya untuk ikut berperang. Namun sang ayah tidak memperbolehkan Tahomaru ikut berperang dengan alasan masih terlalu cepat untuknya. Mendengar hal itu, Tahomaru juga membujuk ibunya, namun sang ibu juga ikut melarangnya. Tahomaru yang begitu kesal lalu pergi keluar bersama dua anak buahnya yang bernama Hyogo dan Mutsu. Tahomaru yang merasa bahwa ibunya tak menyayanginya dan menganggap ibunya sedang menyembunyikan sesuatu. Karena dari dia kecil, sang ibu selalu memerhatikan dan selalu berdoa kepada patung Dewi Pengasih yang tak memiliki kepala karena akibat sambaran petir. Singkat cerita, Hyakimaru yang sudah pulih, dia pun kembali melatih tubuhnya. Dan juga Mio-san yang ingin pergi bekerja berkata kepada Dororo untuk menghentikan Hyakimaru untuk melawan iblis dulu, karena dirinya yang masih belum siap untuk bertarung. Kemudian Mio-san pun pergi bekerja. Namun ada beberapa orang yang sedang mengintai mereka. Malam harinya tanpa sepengetahuan Dororo, Hyakimaru pergi ke lubang sebelumnya untuk mengalahkan iblis itu. Dan pada akhirnya Hyakimaru pun berhasil mengalahkannya dan mendapatkan kembali kakinya. Keesokan paginya saat perjalanan pulang, mereka melihat asap yang berasal dari rumah Mio-san. Mereka pun langsung bergegas ke sana, namun sesampainya di sana, Dororo terkejut melihat rumah yang terbakar dan teman-temannya yang dibantai oleh para samurai. Yang ternyata para samurai tersebut berasal dari klan musuh yang melihat Mio-san memasuki daerah Sakai. Mereka menganggap Mio-san adalah seorang mata-mata. Saat Dororo ingin menghampirinya, salah satu dari mereka menghentikannya dan ingin membunuhnya juga. Akan tetapi saat ia ingin menyerang Dororo, tiba-tiba tangannya terputus akibat serangannya Hyakimaru. Hyakimaru yang melihat keadaan Mio-san hampir mati sekarat dan juga mendengar nyanyiannya untuk terakhir kalinya, itu membuat dirinya sangat emosi, marah dan membantai para samurai di sana. Dororo yang melihat kejadian itu pun mencoba menghentikannya sehingga salah satu dari mereka pun berhasil kabur. Lalu Dororo memperlihatkan bungkus kecil yang berisi benih padi kepada Hyakimaru. Dia berkata bahwa Mio-san mengambilnya dari musuh untuk membuat sawah seperti yang diinginkannya. Lalu Hyakimaru pun memeluk dan menyebut nama Mio-san untuk terakhir kalinya. Jadi sedih guys. Baru Hyakimaru mendapatkan cewek idamannya, sekarang malah mati. Aduh. Setelah kejadian itu, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Dan selesai untuk Dororo part 2. Aduh, Mimin jadi bingung mau senang karena organnya yang udah banyak kembali atau sedih karena Mio-san, wanita yang baik hati, mati di hadapannya. Di part kali ini kita diperlihatkan petualangan Dororo dan Hyakimaru membunuh para iblis dan bertemu orang-orang baru. Walaupun cuma sebentar, tapi tetaplah berbekas di hati, terutama untuk Mio-san yang membuat seorang Hyakimaru
tidak bisa melihat tapi menjadi jatuh cinta kepadanya. Berarti benar kata pepatah, cinta itu buta. Dan juga Hyakimaru sudah mendapatkan telinga dan kakinya kembali. Kira-kira episode selanjutnya bagian tubuh mana lagi yang bakal kembali ke dirinya ya? Hehe, kita bakal lihat di part berikutnya. Thank you buat kalian semua yang udah nonton dan selalu support Kobi Movie serta Kobi Official. Oke, kalau gitu sepertinya sampai di sini saja dulu untuk anime yang satu ini. Like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng biar nggak ketinggalan updatean anime terbarunya. Dan pastinya hanya di sini, Kobi Official untuk anime dan Kobi Movie untuk Tonghua. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Mimin mohon pamit undur diri dulu. Alright then, see you in the next video guys. Bye-bye.